A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang klimatrik. Kemarin pada pertemuan pertama, saya jelaskan tentang apa itu pasca panen, latar belakang kenapa kita harus mempelajari, tujuan maupun kegunaannya. Pada pertemuan kedua, kita bahas tentang respirasi. Kenapa? Karena tanaman maupun hewan walaupun sudah dipanen tetap melaksanakan respirasi, di mana respirasi tadi akan berdampak pada klimatrik. Oleh karena itu, sebelum memahami klimatrik, kalian harus paham apa itu respirasi. Respirasi pada saat tanaman masih tumbuh, maka akan menghasilkan fotosintesa, sedangkan pada saat tanaman sudah dipanen, maka respirasi tetap berjalan dan dampaknya nanti adalah klimatrik. Jadi, klimatrik adalah fase respirasi yang mendadak cepat karena peristiwa fisiologis perkembangan buah atau tanaman. Nah, klimatrik ini dapat terjadi karena alami, dipaksa, atau terpaksa. Contohnya yang alami yaitu ketika buah maupun tanaman yang dipanen sudah pada waktunya. Nah, setelah dipanen dia akan mengalami fase kenaikan respirasi yang mendadak atau klimatrik tadi yang nantinya berdampak pada pematangan. Sedangkan ya dipaksa, contohnya jika tanaman atau buah-buahan tadi dipanen masih muda karena akan segera dijual, maka dia dipaksa untuk matang. Caranya bagaimana? Dengan memaksa untuk berespirasi supaya mengalami klimatrik dan mengalami pematangan. Ketika dijual, warnanya sudah kuning walaupun mungkin rasanya masih asam. Kemudian yang terpaksa, contohnya apa? Yaitu jika tanaman atau buah-buahan tadi mengalami luka atau dia dipanen pada saat belum waktunya atau karena kena penyakit, maka dia akan terpaksa berwarna kuning, tapi karena terpaksa oleh adanya mikroba, oleh adanya udara yang dapat menghasilkan etilen, contohnya zat karbit, contohnya CO2, itu menyebabkan klimatrik yang terpaksa. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan juga bahwa klimatrik yang alami itu terjadi jika buah atau sayur tadi dipanen tepat waktu. Contohnya kalau tomat itu yang tepat waktu dipanen umur berapa? Umur 40 hari setelah berbunga. Kentang umurnya 110 hari. Maka setelah dipanen tahap berikutnya adalah klimatrik, kemudian ripening atau matang, dan senescen atau kebusukan. Di sini justru tugas kita adalah mencegah supaya klimatrik tadi tidak terjadi. Kenapa? Karena jika klimatrik terjadi sebelum produk tadi sampai pada konsumen, maka konsumen tidak akan mau mengkonsumsi produk yang tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Jadi kita tugasnya adalah mencegah sebelum klimatrik karena untuk mendapatkan buah maupun sayur yang tepat untuk dikonsumsi. Udah? Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan fase klimatrik. Fase-fase klimatrik dibagi menjadi 4, yaitu praklimatrik minimum, peningkatan klimatrik, puncak klimatrik, maupun pasca klimatrik. Kalian dapat melihat pada kurva, di mana pada praklimatrik minimum, itu laju respirasinya juga minimal. Ini terjadi pada saat buah atau sayuran tadi dipanen. Jadi pada dipanen dia sangat minimal, kemudian bersamaan dengan dia dibiarkan setelah panen, terjadi respirasi sehingga terjadi peningkatan klimatrik, yaitu pada kurva nomor 2. Kemudian setelah laju respirasi meningkat lagi, terjadi puncak klimatrik atau ripening. Nah, di sini buah mengalami pematangan. Jadi sekali lagi diawali dari praklimatrik, peningkatan klimatrik, puncak klimatrik. Setelah puncak klimatrik atau matang, maka tahap berikutnya adalah pasca klimatrik atau senescen yang keempat. Jadi mulai terjadi pembusukan. Justru tugas kita di sini adalah mencegah terjadinya peningkatan klimatrik. Bagaimana caranya? Kalau dia meningkat karena adanya respirasi, maka tugas kita adalah mencegah respirasi tadi dengan jalan mengurangi jumlah oksigen yang ada di sekitar dari buah maupun sayuran tersebut. Berdasarkan pola respirasi maupun klimatrik ini, maka beberapa buah atau sayuran dapat dibagi menjadi 2, yaitu klimatrik dan non-klimatrik. Untuk komodi yang klimatrik berarti dia akan mengalami fase peningkatan respirasi secara cepat
dalam rangka untuk mencapai ripening, sedangkan pada yang non-klimaterik tidak mengalami fase peningkatan respirasi secara cepat. Contoh buah-buah yang klimaterik yaitu apel, alpukat, pisang, sukun, anyelir, srikaya, jambu biji, nangka, kiwi, mangga, pepaya, markisa, pir, rambutan, sawo, sirsak, tomat, manggis maupun belimbing. Di sini kita akan melihat bagaimana peningkatan respirasi tadi atau peningkatan klimaterik jadi berdampak pada tidak hanya klimateriknya saja, tapi juga ada perubahan fisik yang lain. Contohnya kalau pada pisang, setelah praklimaterik dia mulai berubah menjadi kekuningan, dan nanti puncaknya pada saat puncak klimaterik dia akan warnanya kuning penuh, rasanya manis, buahnya menjadi empuk, lembut, seperti itu. Nah, untuk yang non klimaterik, contoh beberapa komoditi blueberry, kakao, cherry, timun, anggur, jeruk limau, kelengkeng, lici, cabai, nanas, delima, stroberi maupun tamarillo. Nah, di sini kita justru susah membedakan kapan buah yang non klimaterik itu matang karena apa? Tanda-tandanya kurang jelas. Di mana tidak terjadi fase peningkatan respirasi maupun fase klimaterik. Nah, di sini yang berikutnya bisa kalian lihat kurva perbandingan antara yang klimaterik dan non klimaterik. Pada yang klimaterik yaitu dimulai dari peningkatan pra klimaterik, kemudian naik, kemudian pada puncak klimaterik, kemudian turun lagi. Nah, di sini pada saat pra, laju respirasinya rendah, kemudian meningkat tajam sampai puncak klimaterik, laju respirasinya maksimal. Selain melakukan respirasi, pada buah klimaterik akan menghasilkan etilen atau C2H4. Nah, etilen inilah yang termasuk dengan hormon pematangan yang memacu buah maupun sayur menjadi matang. Jadi, di sini pada puncak klimaterik produksi etilennya juga mencapai puncak. Begitu setelah puncak klimaterik, mulai pasca klimaterik, produksi etilennya menurun, laju respirasinya juga menurun. Nah, untuk komoditi yang non klimaterik, maka tidak ada tanda-tanda peningkatan laju respirasi yang cepat, dia malah menurun. Jadi dimulai dari pemanenan, kemudian laju respirasinya semakin lama semakin menurun dan dia menghasilkan CO2 selama dalam penyimpanan. Jadi untuk yang non klimaterik di sini tidak mengalami fase peningkatan laju respirasi maupun tidak mengalami klimaterik seperti pada buah-buah yang klimaterik. Kemudian di sini untuk kurva yang berikutnya dapat dilihat buah klimaterik di mana peningkatan fase klimaterik diikuti dengan kebutuhan oksigen karena ada respirasi. Kemudian pada sukun misalnya pada puncak setelah itu langsung menurun, pada srikaya juga naik kemudian turun, kemudian pada mangga kecepatannya tidak terlalu cepat laju klimateriknya, pada ara, kemudian juga pada tomat. Nah, pada apel malah cenderung tidak begitu tinggi untuk kenaikan fase klimateriknya. Pada buah non klimaterik langsung turun laju respirasinya, pada stroberi misalnya turunnya sangat drastis. Kemudian pada anggur, pada cherry juga mengalami penurunan laju respirasi karena tidak mengalami fase klimaterik. Dan dilihat kecepatan dihubungkan dengan waktu selama mengalami masa klimaterik. Dengan melihat kurva tadi, jelaslah bahwa klimaterik dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang ada di sekitar. Kenapa? Karena oksigen menentukan kecepatan laju respirasi. Nah, demikian juga ketika terjadi klimaterik, maka terbentuk juga etilen, di mana etilen ini adalah hormon pematangan. Jadi, laju respirasi berpengaruh pada klimaterik, klimaterik berpengaruh kepada hasil etilen, dan etilen berpengaruh kepada pematangan. Oleh karena itu, tugas kita justru menjaga agar respirasinya minimal, klimateriknya minimal, etilen minimal sebelum produk tadi sampai ke tangan konsumen. Contohnya, kalau kita memanen buah tomat, kalau mau dijual ke Jakarta, maka pemanennya yang tepat adalah green major atau masa hijau.
Karena apa? Tomat tadi harus mengalami perjalanan dari Bandung ke Jakarta, itu membutuhkan perjalanan yang tidak sependek, artinya butuh waktu lebih dari 2 jam, di mana dalam waktu 2 jam itu sudah bisa terjadi respirasi. Nah, oleh karena itu, dengan dipanen green major, diharapkan sampai di Jakarta nanti akan mengalami praklimaterik, mengalami laju peningkatan respirasi yang tinggi, sehingga sampai di Jakarta sudah mulai menguning dan merah. Sehingga tepat pada saat di tangan konsumen, warnanya sudah kuning atau merah. Sebaliknya, jika tomat tadi dijual di Bandung, maka tomat tadi dipanen dalam keadaan red major, jadi sudah dalam keadaan ripening atau sudah masak. Karena jarak antara Lembang ke Bandung itu sangat dekat, sehingga tidak perlu menunggu fase klimaterik maupun peningkatan laju respirasi. Laju respirasi tadi berdampak pada kecepatan klimaterik. Kecepatan klimaterik berdampak pada hasil etilin. Hasil etilin berdampak pada kecepatan pematangan atau ripening. Oleh karena itu, di sini kita harus bisa bagaimana caranya meminimalisir atau merubah-rubah oksigen maupun udara yang ada di sekitar dari produk tadi. Rumus yang digunakan adalah PV sama dengan nRT. P adalah tekanan, T adalah suhu, di mana pada suhu kamar tekanannya adalah 1 atmosfer, suhunya misalnya 28 derajat Celcius, tekanannya 760 mm Hg. Di sini respirasinya sama dengan 1. Nah, di udara pada suhu kamar ini kandungannya apa saja? Nitrogennya 78%, oksigennya 20,3%, CO2-nya 0,3%. Jadi kalau kita ingin meminimalisir respirasi tadi dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Salah satunya adalah mengurangi jumlah oksigen yang ada di dalam suhu kamar tersebut. Nah, oleh karena itu kita rubah-rubah. Tekanannya mungkin dikurangi sehingga suhunya menjadi rendah, sehingga proses respirasinya dapat diminimalisir. Tetapi kalau sampai oksigennya 0, yang terjadi bukan respirasi, tapi akan berubah menjadi fermentasi, itu juga akan merusak produk buah maupun sayur. Oleh karena itu, kita harus mencoba-coba bagaimana caranya merubah-rubah keadaan udara sehingga dapat meminimalisir laju respirasi yang berdampak pada meminimalisir laju klimaterik dan meminimalisir laju ripening atau pematangan. Respirasi ini dapat diukur kecepatannya dengan cara menggunakan RQ atau respiratory quotient, yaitu CO2 yang dihasilkan dibagi dengan oksigen yang dikonsumsi. Alat yang digunakan adalah Geiger-Mendel, di mana alat tadi dapat dilihat berapa CO2 yang dihasilkan dibandingkan dengan oksigen yang dihirup atau diambil oleh buah maupun sayur tersebut. Jika RQ-nya berkisar antara 0,7 sampai 1,3, itu terjadi respirasi aerob. Artinya apa? Oksigen yang ada di sekitar dari buah maupun sayur tadi dapat memacu terjadinya respirasi. Tapi jika RQ lebih besar lagi pada jaringan yang melakukan respirasi anaerob, artinya apa? Si respirasi tadi sudah tidak menggunakan oksigen lagi, tapi yang terjadi adalah fermentasi. Kemudian respirasi quotient tadi atau kecepatan laju respirasi tadi dapat diketahui juga dari berbagai substrat yang digunakan. Untuk yang substrat buah maupun sayurnya kandungan utamanya adalah karbohidrat, maka kecepatan respirasinya sama dengan 1. Kalau substratnya adalah lemak, itu RQ atau respirasi quotient-nya adalah kurang dari 1. Sedangkan yang kandungan utamanya adalah asam organik, maka RQ-nya adalah lebih dari 1. Apa saja jenis komoditi yang kandungan utamanya adalah karbohidrat? Contohnya adalah kentang, pisang, pepaya, mangga. Yang contoh substratnya lemak adalah alpukat, yang contoh substratnya asam organik adalah apel, tomat, maupun serikaya. Di sini hubungannya dengan apa? Misalnya kita memanen kentang. Kalau kita panen kentang, maka dengan RQ1 tidak terlalu tinggi sebetulnya, maka kentang dapat disimpan sampai dengan 3 hari, itu laju respirasinya masih rendah. Tetapi setelah 3 hari, dia akan mengalami laju respirasi yang tinggi, sehingga kandungan aldehyatnya tinggi, dan jika kentang tadi dimasak menjadi french fries misalnya, ketika digoreng akan segera menjadi coklat. Jadi
Biasanya Indofood misalnya akan membeli kentang dengan respirasi yang minimal. Contoh ya, alpukat kandungan lemaknya tinggi sehingga dia mengalami RQ-nya adalah kurang dari 1. Oleh karena itu, tugas kita berkaitan dengan respirasi klimatrik maupun repening adalah mencegah terjadinya pematangan dengan mencegah adanya oksigen yang ada di sekitar supaya respirasinya minimal, mencegah terjadinya klimatrik, dan sampai ke tangan konsumen dalam keadaan komoditi yang siap dikonsumsi. Sekian pertemuan kita bahas tentang klimatrik, di mana klimatrik tadi kaitannya dengan respirasi dan pematangan. Semoga kalian semua dapat memahami dan jika tidak tahu bisa bertanya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.